Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya menemukan yaitu ada seorang dokter yang bercerita bahwa nasi itu kan sebenarnya memang sangat tinggi karbonya, dan begitu dimakan, dikonsumsi itu langsung gula darah kita itu akan naik, karena dia itu adalah karbohidrat sederhana yang mudah banget diserap gulanya oleh tubuh. Nah, terus bagaimana supaya nasi ini loh, nasi yang paling kita sayangi dan paling kita senengin dulu, itu bagaimana supaya dia tidak sebahaya itu? Karena bagi orang diabetes, makan nasi itu sangat tidak dibolehkan. Bahkan saya juga melarang pasien-pasien saya untuk makan nasi. Kalau gula darah Anda itu di atas 200, itu saya larang, benar-benar ya, saya tega melarang. Tapi jika Anda itu nggak bisa meninggalkan nasi, benar-benar nggak bisa, nah masih ada cara, yaitu Anda bisa mengganti dengan nasi shirataki misalnya. Tapi ada juga orang yang benar-benar gak suka. Saya kalau gak makan nasi itu benar-benar gak bisa. Akhirnya saya menemukan ini artikel yang menyebutkan di sini nasi ini bisa aman dikonsumsi oleh diabetes. Tapi ini saya kasih warning, gak semua bisa kalian lahap mentah-mentah ya teman-teman. Jadi kata-kata saya ini khusus buat orang yang diabetesnya itu sudah di bawah 200. Diabetes waktu ya, tapi dia masih diabetes gitu loh. Kalau yang namanya sembuh tuh ya sudah normal. Begitu diperiksa sewaktu-waktu 140, 145, gula darah puasa 80, 84, 90. Nah, kali ini saya menemukan resep untuk membuat nasi ini supaya aman ya. Jadi nasi, ini caranya bagaimana gitu ya. Nasi yang sudah dimasak, ini nasi yang keluar dari Magic Jar ya, masih anget nih. Nah, ini kita diamkan sampai dingin dulu. Setelah dingin kita bungkus rapat, kita tutup. Lalu kita masukkan ke kulkas min 12 jam ya. Saya malah 24 jam. Sekarang saya masukin, lusa saya makan. Supaya terbentuk pati resisten. Jadi pati yang tadinya itu pati sederhana, karbohidrat sederhana, gampang melonjak menjadikan gula, dengan cara seperti ini, maka dia akan aman dan lama tidak akan melonjakkan gula Anda. Jadi dibiarkan di kulkas 12 jam ya. Kemudian setelah itu dikeluarkan, lalu sudah terbentuk dan dia sudah berubah menjadi pati resisten. Kemudian untuk mengkonsumsi nasi yang dingin kan gak enak Bu. Kemudian dia juga akan kering gitu, kering, keras gitu loh, kayak nasi aking gitu ya. Oh ya, bisa dikukus ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengukus, setelah anget biarkan dingin lagi, baru dimaem. Terus batasnya berapa Bu? Nah, kalau kayak gitu itu saya gak bisa jawab di sini karena semua orang itu beda. Kemudian saran saya, ini tambahan dari saya ya, karena begini, banyak sekali sains yang menjelaskan bahwa serat itu akan diabaikan. Contohnya nih, sayuran hijau, dia kan berserat, padahal dia juga berkarbo. Karena dia berserat, maka karbonya itu lenyap. Dia nggak lenyap semuanya sih, jadi dengan adanya serat, maka penyerapan gula oleh tubuh itu akan diganggu oleh serat ini, jadi aman. Nah, kemudian belajar lagi saya dari tepung. Saya beli tepung namanya Ketobetics ya, itu dari Keto ya, perusahaan nggak tahu deh, pokoknya yang bikin itu satu pabrik dengan tepung Keto, Ketobetik gitu ya. Nah, itu saya beli. Kemudian saya baca karbohidratnya itu 78, tapi seratnya dia juga 78. Jadi karbonya itu jadi 0 karena diambil serat itu tadi. Nah, belajar dari situlah akhirnya saya mencoba. Saya makan nasi yang sudah
jadi pati resisten. Oh iya, kalian pasti bertanya, apa sih Bu gunanya pati resisten? Oke, saya jelaskan secara sederhana ya, secara awam aja. Jadi pati resisten itu dia itu menjadikan nasi ini yang tadinya itu tinggi, indeks glikemiknya tuh tinggi. Jadi indeks glikemik itu apa? Nanti baca aja ya di deskripsi saya, nanti saya tulis aja biar jelas. Kalau dijelaskan di sini nanti waktunya habis ya. Jadi nasi yang tadinya itu indeks glikemiknya itu tinggi, dengan adanya proses yang seperti tadi dijadikan pati resisten, maka indeks glikemiknya itu menjadi berkurang 60%, lebih rendah. Bayangkan. Nah, syaratnya harus pakai sayur mentah nih. Sayur mentah itu enzimnya masih utuh, seratnya juga masih banyak. Jadi ini nanti akan menetralisir gula-gula yang akan diserap oleh tubuh itu, dia akan terhambat oleh serat-serat ini. Ini sayuran apa, Bu? Kalian pasti gak doyan, kalau saya doyan. Ini adalah daun nih, sambung nyawa. Dia berkhasiat anti kolesterol, dia juga untuk diabetes, bisa menurunkan gula secara alami, dan dia juga menghilangkan gatal-gatal. Makanya jamu yang saya bikin itu mengandung ini teman-teman ya, sebagian mengandung ini, sebagian juga ada yang mengandung daun kelor deh, macam-macam deh. Saya juga bikin jamu ya untuk pasien-pasien. Dan ini saya makan ya teman-teman, enak nih rasanya, tawar, gak ada rasa. Nah terus ini apa? Ini daun ubi. Daun ubi ini bagi Anda yang gak kuat perutnya ya jangan ikut-ikut seperti saya. Kalau saya mau makan ini kan saya nanam sendiri nih, organik. Jadi cuma disiram air aja, nggak pakai pupuk-pupuk. Nah ini saya maem nasinya itu pakai ini, pakai sambel. Bagi Anda yang nggak kuat perutnya ya diseduh dengan air mendidih aja sebentar lalu dimaem ya. Atau lebih gampangnya lagi ini kasih garam Himalaya, kasih nasi, udah ada di maem. Coba nanti cek gula darah kamu setelah makan 2 jam ya. Pakai nasi pati resisten 100 gram aja ya. Dan sayurnya ini semua. Ini ya. Kalau bisa 100 gram ini, 100 gram mentah. Kemudian kalau masih kurang kenyang, tambahin lagi sayur matang seperti sayur asem kayak apalah terserah. Pakai lauk boleh gak Bu? Boleh. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya, kalau pakai nasi, lauknya itu lebih baik tahu tempe aja ya, sama-sama nabatinya gitu loh. Itu hukum food combining ya teman-teman. Saya juga walaupun saya itu dibilang keto ya keto, food combining ya iya, semuanya saya gabung. Mana yang terbaik saya ambil, saya gabung-gabungkan dan saya praktekkan ke diri saya juga pasien-pasien saya. Pokoknya kalau kalian itu ingin makan nasi terpaksa-terpaksanya ya boleh, tapi diproses yang seperti ini tadi. Tapi ingat gula darah Anda harus di bawah 200 ya. Kalau yang gula darahnya 700 jangan dulu. Anda ikutin protokol dari saya, yaitu kalian harus puasa dulu. Gimana caranya? Nah itu ada di dalam grup saya. Tapi bagi Anda yang umum, ya itu tadi ya, saya sarankan kalau makan sebaiknya pagi nggak usah nasi, nggak usah apa-apa, tapi makanlah buah. Buah-buahan itu penting karena dia itu untuk antioksidan gitu ya. Buah yang bagus untuk diabetes apa? Alpukat boleh, kiwi boleh, kemudian bengkoang terbatas ya karena manis, belimbing boleh terbatas 100 gram. Semuanya 100 gram, alpukat aja yang boleh ya. Alpukat satu buah itu sama dengan 4 gram karbonya teman-teman ya. Tapi dia ada khasiat lain yaitu lemaknya lemak sehat. Karena diet saya ini tinggi lemak, sedang protein dan pakai sayurnya wajib. Kemudian apalagi ya, oh ya ada yang bertanya begini, Ibu kalau makan telur bagaimana? Banyak-banyak itu apakah tidak pengaruh di kolesterol?
Dan saya ini bangun tidur loh Bu, leher saya kaku katanya, padahal saya periksa kolesterol itu nggak ada, bagus kata dia gitu. Nah teman-teman begini ya, kalau bangun tidur kita tuh merasa pusing dan merasa kaku leher, itu wajar. Saya aja yang nggak minum apa-apa nih. Jadi itu yang bertanya itu setelah minum jamu dari saya, dia menanyakan hal itu, dikiranya efek dari jamu saya. Nah di sini saya jawab ya Mbak ya yang bertanya. Jadi semua itu bukan karena jamu dari saya, karena jamu dari saya itu justru dia itu berkhasiat untuk menurunkan kolesterol, untuk menurunkan tensi yang tinggi. Jadi kalau menambah darah tinggi itu nggak mungkin. Herbal itu kebanyakan berpotensi menurunkan tensi tekanan darah ya. Untuk meninggikan ada nggak? Ada jahe, dan itu jarang dipakai karena jahe itu mahal. Jadi untuk orang diabetes itu saya nggak kasih jahe ya. Kalau yang saya kasih jahe itu justru buat obat kuat atau untuk stamina, itu selalu saya kasih jahe. Jadi sama sekali bukan karena itu. Jadi kalau bangun tidur terus kita merasa pusing, itu wajar, apalagi orang diabetes. Karena apa? Karena kita begitu bangun tidur, mau bangun itu loh, pagi hari itu tubuh itu melepaskan hormon gitu, hormon insulin, supaya kita itu bisa bangun gitu loh. Jadi jangan kaget, ya memang begitu. Nanti setelah kita bergerak kemana-mana, sudah berkeringat, nah baru deh pusing itu bisa hilang. Terus ada juga yang bertanya, Ibu kenapa ya saya kok pusing habis makan minum VCO kok pusing. Sebenarnya pusing itu banyak penyebabnya, bukan karena minum VCO, bukan karena minum jamu. Ya diperiksa dulu gitu ya, periksa dulu tensinya tinggi apa rendah. Kalau memang tensinya tinggi ya baru kita tahu. Tapi kalau belum diperiksa kemudian pusing, saya kasih tahu penyebab pusing itu adalah satu, kurang minum bisa, stres, kurang tidur bisa, kecapean bisa, mau flu bisa, mau pilek bisa, gitu ya teman-teman. Terus darah kita itu kurang lancar karena kemarin minum es, itu bisa juga pusing loh ya. Jadi jangan salah, pusing itu banyak sekali, penyebab apa itu banyak gitu. Oke teman-teman, kayaknya ini sudah pukul 5 lebih dan ini udah mulai gelap. Jadi kalau saya teruskan vlog saya nanti nggak jelas ya. Jadi itu tadi, semoga dengan pengetahuan kita membuat nasi pati resisten itu kita bisa makan nasi. Tapi tetap pesan saya jangan banyak-banyak dan barengi dengan makan sayur mentah, kasih sambal ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan sampai jumpa.